There's literally nothing that can happen. Oh, look out! Lucas! Hai teman-teman, kembali lagi di channel Daftar Film. Di video kali ini saya akan mereview film Little Evil yang rilis di tahun 2017. Bercerita mengenai seorang pria yang baru menikah dengan wanita idamannya. Istrinya itu memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Saat sang ayah mencoba membangun hubungan baik dengan si anak, dirinya mulai menyadari sebuah fakta tersembunyi dari anak tersebut. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang sedang mencari suami beserta anaknya di tengah derasnya hujan. Ia menemukan sang anak telah mengubur ayah tirinya secara hidup-hidup. Beruntungnya sang istri berhasil menolong suaminya dengan cepat, sehingga nyawa suaminya masih bisa tertolong. Scene pun beralih 1 minggu sebelum kejadian. Diperlihatkan seorang pria bernama Gary, yang baru saja pindah ke rumah istri barunya bernama Samantha. Samantha memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Anak itu bernama Lucas yang baru berusia 6 tahun. Sebagai ayah tiri baru, Gary berusaha membangun hubungan baik dengan Lucas, tetapi Lucas tidak pernah menanggapi perkataan ayahnya. Dia hanya diam 1000 bahasa, meski Gary sudah berusaha untuk berperilaku baik dengannya. Sebelum bekerja, Gary terlebih dahulu mengantarkan Lucas ke sekolah. Gary merupakan seorang agen di sebuah perusahaan real estate di kantornya. Gary memiliki rekan kerja bernama Al. Ia merupakan seorang wanita yang melakukan pernikahan sesama jenis. Bahkan dirinya juga menjadi seorang ayah tiri bagi anaknya. Mereka saling berbagi cerita menjadi ayah tiri baru. Al berinisiatif mengajak Gary untuk melakukan terapi bagi perkumpulan ayah tiri. Di tengah obrolan mereka, Gary mendapat telepon dari seorang pendeta yang berencana akan membeli bangunan biara yang dijual oleh perusahaan tempat Gary bekerja. Pendeta itu sangat menyukai tempat tersebut, bahkan ia rela untuk membayar mahal. Tidak lama kemudian, Gary mendapat kabar dari pihak sekolah. Mereka mengatakan kalau Lucas telah membuat masalah, sehingga menewaskan seorang guru. You okay? What happened? Kepala sekolah menjelaskan kejadian tersebut, di mana Lucas telah membentak sang guru dengan mengatakan, "Pergilah ke neraka," yang membuat guru tersebut melompat dari jendela. Mereka tidak menyalahkan perilaku Lucas, tetapi mereka memiliki berkas tentang Lucas yang mampu mengubah psikologi seseorang, sehingga membuat korbannya melakukan tindakan di luar kendali. Gary membicarakan soal itu kepada Samantha. Gary mengaku kalau dirinya sudah berusaha melakukan pendekatan terhadap Lucas, namun Samantha tidak terima jika Lucas dituduh sebagai pembuat masalah. Gary meyakinkan istrinya kalau ia akan berusaha lebih keras untuk membuat Lucas berbicara, sekaligus menjadi sosok ayah terbaik bagi Lucas. Di kamarnya, Gary menemukan Lucas berperilaku aneh dengan menatap layar televisi. Saat Gary mencoba mengajak Lucas berbicara, justru Lucas menyuruh ayahnya keluar melalui bonekanya dengan suara yang menyeramkan. Sikap Lucas yang aneh meyakinkan Gary untuk pergi ke tempat terapi. Di sana para ayah tiri berkumpul dan saling curhat soal hubungan mereka dengan anak-anaknya. Gary mengatakan kalau dalam waktu dekat Lucas akan mengadakan pesta ulang tahun. Rekannya menyarankan Gary untuk melakukan pendekatan kepada Lucas di momen spesialnya. Singkat cerita, momen spesial itu pun berlangsung. Terlihat Gary telah menyewa salah satu badut untuk mengisi acara pesta. Thank you so much for helping out. Tidak lama kemudian acara berubah menjadi kacau setelah sang badut yang sedang melakukan atraksi tiba-tiba mengalami kecelakaan. It's actually Yeah, you do. yeah, That's it. he's definitely got it, man. No, I don't. Badut itu mengatakan kalau semua ini terjadi di luar kendali. Ia mengaku Lucas lah yang telah membuat dirinya celaka. Keesokan harinya, Gary mengunjungi seorang videografer bernama Carl yang telah mengabadikan momen sakral Gary dan Samantha. Carl memperlihatkan kembali rekaman yang penuh dengan kejanggalan, di mana saat sang pendeta sedang membacakan sebuah janji, awalnya mereka mengira pendeta itu menggunakan bahasa Latin. Tetapi setelah rekaman itu di-reverse atau diputar secara mundur, mereka mendengar sebuah pernyataan yang cukup membuat merinding. Pendeta itu mengatakan, "Apa kau bersumpah untuk melindungi anak yang berasal dari neraka?" Bahkan kejadian lain seperti munculnya tornado memporak-porandakan acara pernikahan itu. Barang-barang serta beberapa tamu tergulung oleh tornado. Namun anehnya, Lucas yang berada di sana sama sekali tidak goyah oleh hantaman angin. Carl menunjukkan Gary sebuah buku yang menjelaskan mengenai kelompok sekte yang menginginkan kebangkitan iblis. Carl percaya dan yakin kalau Lucas merupakan anak titisan iblis. Carl memperlihatkan beberapa artikel mengenai para pria mantan suami Samantha yang telah tewas. Namun ada satu mantan suaminya yang masih hidup bernama Gabriel. Rasa penasaran membuat Gary menanyakan perihal ayah kandungnya Lucas kepada Samantha. Samantha menjelaskan pada saat usianya 20 tahun, dirinya pernah bergabung dengan sebuah sekte. Dikarenakan pada saat itu Samantha masih perawan dan mereka mengadakan ritual khusus untuk Samantha.
Kemudian Samantha pingsan dan tidak ingat apa lagi yang terjadi. Di lain hari, Gary dan Al pergi ke alamat tempat Gabriel tinggal saat ini. Gabriel pun memberikan pengakuan kalau Lucas merupakan anak titisan iblis. Ia meminta mereka berdua untuk pergi ke kota Bethlehem untuk bertemu dengan pemburu iblis bernama Gozamel. Mereka berdua pun tiba di kota Gozamel berada. Gary menceritakan semuanya mengenai Lucas. Seketika Gozamel sadar kalau anak itulah yang selama ini ia cari. Oh shit, it's him. Gozamel berencana akan membunuh Lucas dengan belati khusus, dan itu harus dilakukan sebelum jam 6 sore. Sesaat kemudian, mobil yang mereka gunakan mengalami kecelakaan, sekaligus menewaskan Gozamel. Go look out! Sebelum mereka pergi, Al tidak lupa untuk mengambil belati tersebut. Setibanya di pekarangan rumah Gary, mereka dikagetkan dengan Lucas yang sedang bermain ayunan. Melihat itu, Al merasa takut dan memutuskan untuk pulang. Ia juga memberikan belatinya kepada Gary. Di rumahnya, Gary kedatangan tamu dari Dinas Perlindungan Anak bernama Nyonya Sherlock. Gary diminta untuk menceritakan soal hubungannya dengan Lucas terkait kejadian yang menimpa badut penghibur di pesta ulang tahun. Kini keluarga mereka dalam pengawasan Dinas Perlindungan. Kemudian Samantha meminta Gary untuk memeriksa Lucas di kamarnya. Lucas? Secara mengejutkan, Gary menemui Lucas yang bertingkah aneh, sehingga hal itu membuat Gary pingsan. Lucas membawa Gary ke halaman belakang untuk dikubur. Samantha yang baru selesai berbincang dengan tamunya langsung mendapat telepon dari Gary yang mengatakan kalau dirinya sedang terkubur di halaman belakang. Samantha bergegas untuk menyelamatkan sang suami yang hampir mati. Gary pun bercerai karena tidak sanggup menghadapi perilaku Lucas. Bahkan Gary terus terang mengatakan kalau Lucas merupakan anak titisan iblis. Perkataan itu pun membuat Samantha kecewa pada suaminya. Gary meminta saran kepada Al agar bisa segera menghabisi Lucas. Al menyuruh Gary untuk membawanya ke kolam renang, lalu menenggelamkan Lucas di sana. Sebelum membawa Lucas pergi, Gary terlebih dahulu meminta maaf kepada Samantha atas semua perkataan yang membuat sang istri sakit hati. Gary akhirnya diberi izin untuk mengajak Lucas pergi. Niat Gary yang ingin membunuh Lucas harus berubah setelah merasakan momen kebahagiaan bersama Lucas. Bahkan Lucas juga sudah menunjukkan perilaku yang berbeda. Dirinya sudah mulai berbicara dan tersenyum kepada ayah tirinya. Namun di hati Gary terselip niat untuk tetap membunuh Lucas. Ia memasangkan pelampung yang sudah diisi pasir, agar nantinya Lucas dengan mudah tenggelam. Seketika Gary mendapat sebuah petunjuk kalau hubungan mereka masih bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Gary segera bertindak untuk menyelamatkan anak tirinya. Terlihat kalau mereka berdua semakin dekat dan sudah bisa saling menerima satu sama lain. Bahkan Lucas juga sudah mulai memanggil Gary dengan sebutan ayah. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Gary ditahan oleh polisi. Begitupun dengan wanita yang mengaku dari Dinas Perlindungan. Dirinya akan membawa Lucas kepada seorang pendeta. Gary berinisiatif menghubungi Samantha. Namun secara bersamaan, Samantha juga kedatangan seorang pendeta bersama anak buahnya. Hello, my dear. Time to go. Gary berhasil kabur setelah dibantu seorang tunawisma. Dirinya segera pergi untuk menemui Al. Gary diberikan sedikit penjelasan oleh Al. Ternyata Lucas bukan merupakan iblis itu sendiri, melainkan hanya sebagai portal untuk memanggil setan apabila Lucas berhasil dibunuh. Pada dasarnya mereka yang ingin membunuh Lucas, termasuk Gozamel dan Nyonya Sherlock, telah tergabung dengan sebuah sekte yang ingin menghadirkan setan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya Al, Gary, dan rekan ayah tiri lainnya sepakat pergi ke gedung biara untuk menyelamatkan Lucas dan Samantha. Sementara di dalam biara, kelompok sekte tersebut akan memulai sebuah ritual pemanggilan setan. Terlihat juga Lucas sudah dalam kondisi terikat dan siap untuk dibunuh. Beruntungnya Gary beserta rekannya tiba tepat waktu, sehingga Gary mampu menghentikan prosesi ritual yang dilakukan oleh pendeta. Tidak lama setelahnya terjadi guncangan yang mengakibatkan sebagian lantai di area tersebut ambles, sehingga membuat Gary dan Lucas hampir terperosok ke dalam lubang yang penuh dengan kobaran api. I got you, buddy. I got you.
Akhirnya mereka berdua berhasil selamat, sedangkan si pendeta harus mengakhiri hidupnya setelah jatuh ke dalam lubang. Pasca kejadian tersebut, kini kehidupan Gary dan Lucas sudah sangat berubah. Terlihat kebahagiaan mulai melekat dalam hubungan keluarga mereka. Lucas! Itulah serangkaian kisah dari film Little Evil. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu lagi di alur film selanjutnya.